Siapapun yang suka jalan-jalan di mall, tentu tidak asing lagi dengan restoran Solaria. Solaria adalah jaringan restoran keluarga yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman. Harganya pun terbilang ramah di kantong. Solaria amat dikenal karena kini hampir di semua mall besar selalu ada outlet Resto Solaria, baik di Jabodetabek maupun kota-kota pinggiran. Nah, terus siapa sih founder dari Solaria dan bagaimana perjuangan beliau membangun jaringan restoran Solaria? Solaria adalah contoh jaringan resto yang sukses meraksasa yang dibangun pengusaha yang awalnya modalnya sangat pas-pasan. Boleh dibilang hanya modal tekad dan semangat. Solaria dirintis oleh seorang pengusaha yang bernama Ali Wiyanto. Ia bukan anak pengusaha besar, ia juga tidak mewakili pemodal besar untuk memulai usaha resto. Sebelum memulai merintis usaha resto sekitar tahun 1991, Ali Wiyanto bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Setelah 5 tahun bekerja sebagai karyawan swasta, maka lulusan Fakultas Ekonomi UGM tahun 1985 ini kemudian mencoba memberanikan diri untuk buka usaha sendiri mandiri, mendirikan usaha restoran. Sebagaimana pernah ia ceritakan di depan adik-adik kelasnya di UGM, Ali Wiyanto memulai usaha dengan modal dari tabungan yang ia kumpulkan dari sisa gaji saat 5 tahun bekerja sebagai karyawan. Sebenarnya tidak cukup sebagai modal usaha, jauh dari ideal. Beliau memang ingin menjadi entrepreneur. Baginya, bekerja di sebuah perusahaan milik orang lain tidak memberinya tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Ia merasa jenuh sehingga ingin keluar. Usaha kuliner itu sendiri awalnya bukan pilihan dia. Apalagi Ali Wiyanto merasa tidak memiliki hobi memasak. Namun semuanya ia jalani, belajar step by step, dan suksesnya pun tidak disangka-sangka. Kalau kita sudah punya tekad untuk menjadi wirausaha, wira swasta, entrepreneur, kita harus konsekuensi jalankannya. Resto Solaria buka pertama kali tahun 1991. Awalnya ia memperkerjakan 4 karyawan. Ia pertama kali memiliki outlet resto di sebuah ruko di Cikarang. Waktu itu bentuknya masih seperti kedai. Tahun-tahun awal memulai usaha sungguh tidak mudah, tapi ia tetap kekeh untuk terjun berwirausaha dan pelan-pelan membangun pasar untuk Solaria. Butuh waktu beberapa tahun bagi Resto Solaria ini untuk dikenal market. Tepatnya baru dikenal dan menanjak sejak tahun 1995. Di tahun tersebut, Solaria mulai berkembang dengan baik. Setelah itu, hanya dalam 3 tahun, Solaria telah memiliki 10 gerai. Namun apa daya, bencana kemudian melanda Solaria. 6 gerai harus ditutup karena dilalap api akibat kerusuhan sosial tahun 1998. Kendati demikian, Ali Wiyanto tak patah arang. Tidak merasa traumatik, ia fokus mencari solusi dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan benar saja, dengan pondasi dan mental yang sudah terasah setelah krisis 1998, perkembangan restorannya terus melesat. 10 tahun setelah kebakaran, Solaria mulai berkembang step by step menjadi 130 gerai yang tersebar di 25 kota di tanah air. Itu artinya tiap tahun Solaria meluncurkan 10 gerai baru. Dalam berbisnis, Ali Wiyanto menjalankan strategi yang smart. Ilmunya dari Fakultas Ekonomi UGM banyak terpakai. Restonya menawarkan menu makanan porsi jumbo. Ingin terlihat berkelas dengan gerai yang minimalis dan modern. Menu modern namun harga terjangkau.
Selain pas dalam hal pemasaran, kekuatan lain yang dimiliki Solaria adalah menawarkan sejumlah masakan yang umum seperti nasi goreng, mie goreng, dan dipadukan dengan masakan Cina yang sangat dikenal dan pas di lidah orang Indonesia. Solaria memang bermain di segmen menengah ke bawah ketimbang segmen atas. Segmen atas sedikit pembelinya, sehingga bisa mematikan bisnis dengan cepat. Dengan konsep tersebut, Solaria menjadi perusahaan cepat saji yang lebih efisien dan tumbuh lebih cepat. Suatu hal yang bisa dipelajari dari Ali Wiyanto soal kedisiplinan dan kesederhanaannya. Meski ia sudah menjadi pengusaha top nasional, ia tetap mengelola bisnisnya dengan sederhana, hati-hati dan disiplin keuangan yang tinggi. Ia bukan tipe pengusaha yang sukses yang kemudian suka jor-joran hidup mewah setelah sukses. Ia juga tak banyak tampil di publik untuk show of force. Disiplin keuangan tetap ia jalankan. Salah satu pelajaran yang ia peroleh dari sejak kuliah. Ia selalu mengembangkan brand dan mengerti betul pentingnya menjaga brand sebagai aset yang sangat penting dalam dunia bisnis. Kisah dari sosok pengusaha sederhana Ali Wiyanto jelas bisa menjadi inspirasi bagi pemula usaha yang punya tekad kuat meskipun modal terbatas. Semoga Anda juga sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.